Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian rahimakumullah, ketahuilah duduknya kita di tempat yang mulia ini, di pagi yang mulia ini adalah merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk keutamaan ibadah di hari ini, di pagi yang mulia ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang tentu ayat ini sudah hafal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, beberapa derajat. Di ayat yang mulia ini para jamaah sekalian rahimakumullah, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu berbahagialah bagi kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memahami ilmu agama, yaitu dengan selalu dan senantiasa menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Karena ilmu pada jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana Nabi SAW selalu meminta ilmu dalam doanya yang sering kita baca juga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis ini atau doa ini adalah doa yang sering dibaca, sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nabi SAW mendawamkan berdoa meminta ilmu kepada Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW adalah orang yang paling alim. Nabi SAW adalah orang yang paling alim di muka bumi ini dengan Al-Quranul Karim. Namun Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Artinya para jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah Nabi SAW meminta, ya, tidaklah Nabi SAW meminta sesuatu kepada Allah, bahkan permintaannya adalah dawam, permintaannya itu kontinu, terus menerus, kecuali yang diminta ini adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia. Oleh itu, satu dari doa-doa kita tentu juga sebagaimana yang diminta oleh Nabi SAW, meminta ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma wa qur Rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur dan berbahagia pada kita yang alhamdulillah dimudahkan olehnya untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, di pagi yang mulia ini kita bersama-sama kembali untuk melanjutkan kajian kita di kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, atau sering kita menyebutnya dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita sudah memasuki bab ke-7 ya para jemaah sekalian. Sudah memasuki bab ke-7.
yakni bab uquqil walidain, bab tentang berdurhaka kepada kedua orang tua. Di mana hadis yang pertama dalam bab ini atau hadis ke-15 di kitab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, maukah kalian wahai para sahabatku, saya kabarkan kepada kalian akan dosa-dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar pula. Sampai Nabi SAW mengatakan salasan, 3 kali. Ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini menunjukkan keseriusan Nabi SAW ingin menyampaikan bab ini kepada para sahabatnya, sampai mengulangnya 3 kali. Ya, jadi kalau kita ingin memberitahu kepada seseorang, orang lain, sesuatu yang penting, biasanya diulang-ulang ya, mau nggak kalian kasih tahu tentang apa gitu, nanti diulang-ulang. Ini menunjukkan keseriusan Nabi SAW ingin menyampaikan kebaikan atau kabar, berita kepada para sahabatnya. Dibuktikan dengan diucapkan sampai 3 kali. Qalu, maka para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat menyambut, ya Rasulullah, iya apa? Tentu, ingin banget kalau bahasa kita ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qauluz zur. Yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah yang pertama adalah dosa-dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa uququl walidain, dosa-dosa besar yang paling besar adalah berdurhaka kepada kedua orang tua. Dan kemudian yang terakhir qauluz zur, yaitu perkataan dusta atau perkataan kadzib, bohong. Di bab ini atau di hadis ini kita kemarin sudah jelasan insyaallah ya sampai dengan akhir. Ini hadis ke-15. Maka kita lanjutkan di hadis ke-16. Di hadis ke-16. Ya. Hadis ini sekilas tidak ada hubungan dengan bab ini. Ya, maka tapi tetap kita bacakan ya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, telah berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Sallam, telah berkata kepada Imam Bukhari. Siapa namanya? Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Jarir, telah memberitakan kepada kami Jarir an Abdul Malik ibni Umair, dari Abdul Malik putra dari Umair, an Warrad katibil Mughirah ibnu Syu'bah, dari Warrad, nah, namanya Warrad, katib itu juru tulis, sekretaris lah ya. Siapa? Katibil Mughirah ibnu Syu'bah, yaitu juru tulisnya Mughirah ibnu Syu'bah. Qala, dia berkata, kataba Muawiyatu ilal Mughirah, kataba Muawiyatu ila Mughirah, berkata telah menulis atau menyampaikan ya, Muawiyah ila Mughirah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, jadi Muawiyah mengatakan kepada Mughirah, Mughirah, ya Muawiyah meminta kepada Mughirah untuk dan mengatakan uktub ilayya, tuliskan kepadaku, ya, tuliskan untukku apa yang kau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Muawiyah meminta kepada Katib Warrod ini, penulisnya, tuliskan untukku, ya, tuliskan apa yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Warrad, maka Warrad mengatakan fa'amla alayya wa katabtu biyadi, maka dia mengatakan sesuatu dan saya menulisnya dengan tanganku. Inni sami'tuhu, saya mendengarnya, yang ditulis itu bunyinya inni sami'tuhu, saya mendengar dari Nabi SAW, yanha an katsratis su'al, ya, yanha an katsratis su'al. Yang pertama adalah saya mendengar dari Rasulullah SAW adalah Nabi SAW yanha an kasrati su'al, yaitu melarang kepada kami atau melarang agar tidak akan melarang banyak bertanya. Melarang banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan melarang juga idha'atil mal, menghambur harta. Wa an qila wa qal, kemudian juga melarang kami qila wa qal. Qila wa qal itu apa namanya? Kalau bahasa kalau bahasa kasarnya itu apa saja yang ia dengar dia ceritakan. Apa Pak bahasa kita? Hah? Apa yang ia dengar ceritakan. Ember tuh Pak. Kalau bisa ember katanya. Ember banget orang. Ya apa yang didengar pasti diceritakan. Baik, nanti kita akan jelaskan. Intinya dari hadis yang mula ini para jamaah sekalian rahimakumullah, sekilas tidak ada hubungan dengan birrul walidain, tidak ada hubungan dengan bab uququl walidain, tidak ada hubungan dengan durhaka kepada orang tua, tidak ada ya. Maka di sini memang mungkin muallif ya penulis ini tetap memasukkan bahwa apa yang didengar dari Nabi SAW, Nabi SAW melarang 3 hal ini. Jadi yang pertama apa? Ini sami'tuhu yanha, satu, an kasratis su'al, tentang apa? Banyak bertanya. Kasrati su'al. Apa maksud dari kasrati su'al? Naha anha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW melarang tentangnya, ya, maksudnya tentang banyak bertanya. Yakni wahia ilhahu fi su'alin nas fi ma la hajatan ilai, yakni melarang tentang melarang manusia akan seringnya bertanya tapi pertanyaannya yang tidak ada hajat baginya. Jadi nggak butuh, tidak dibutuhin tapi banyak bertanya. Ada nggak orang seperti ini Pak? Ada ya. Dia nggak butuh tanya sebenarnya jawaban-jawaban itu, apa pengetahuan itu, tapi dia banyak bertanya. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya. Sawa'un sa'alahum amwalahum bi ghairi hajatin. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan mereka tentang hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka.
Ya, jadi bukan hanya yang tidak ada hajat kebutuhan untuk ditanyakan, tapi kadang pertanyaan-pertanyaannya tidak bermanfaat. Contohnya apa, Pak? Contoh misalkan, ya Ustaz, antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf itu gantengan mana gitu. Satu, memang tidak ada hajat. Yang kedua juga tidak ada manfaat kan, Pak. Terus tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa? Gitu ya. Tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa ya Ustaz? Ini pertanyaan-pertanyaan di antara contoh ya. Yang satu, yang pertama memang la hajata ilai, tidak ada hajat baginya. Emang dengan mengetahui kayu apa untuk apa, Pak? Hah? Dan memang tidak disebutkan kan ya, tidak disebutkan dan tidak diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi juga, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam terbuat dari kayu apa, kan tidak ada ya. Imani aja bahwa Nabi Musa itu memang selalu memegang tongkat, yang pada akhirnya ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan memerintahkan untuk melempar tongkatnya yang akan berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil dari para pensihirnya Fir'aun. Sekedar itu saja. Namun mungkin ada yang gitu ya. Sehingga ada ya cerita-cerita khoyali, cerita-cerita tentang khoyal ya, yang bohong nggak ini ya. Kalau yang bercerita itu orang yang terpandang dari mereka, guru-guru mereka misalkan, atau ya ustadz-ustadz mereka, dan mengatakan ini adalah tongkatnya Nabi Musa, ya kebanyakan jadi percaya ya. Kebanyakan jadi percaya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kadangkala tidak, atau kasratus soal, banyak bertanya tentang syariat yang awalnya memang tidak diharamkan oleh Allah, nanti jadi diharamkan. Atau mungkin bertanya tentang hal yang diharamkan yang menginginkan dia agar dihalalkan. Ya. Ini namanya kasratus soal. Bertanya-tanya. Udah jelas haram, tapi menginginkan itu menjadi halal. Contoh gini, tentang bunga bank, halal apa haram? Ya, kan? Karena saya pernah diurut di suatu tempat, ngobrol lah sama tukang urutnya. Ngobrol biasa sebenarnya, biasa gitu, kan di ngobrol ya. Lama-lama obrolannya sampai ke bunga bank gitu ya. Yang intinya saya cerita mungkin tentang orang yang pensiun, kemudian dapat pesangon. Nah, dia bilang apa? Dia bilang, oh enak itu kalau banyak segitu sampai misalkan 1, 2, 3, 4 miliar, masukin aja ke deposit bank, nanti kan tiap bulan dapat bunga. Kalau 1 miliarnya 25 juta, berarti kalau 5 miliar sebulannya 125 juta. Masya Allah ya, tak kerja tapi dapat. Nah saya sampaikan, setahu saya itu bunga bank itu riba. Nah, baru tuh dia mengatakan, nah baru tahu orang menabung kok nggak dibolehkan gitu ya. Sebenarnya bukan masalah nabungnya, tapi masalah apanya? Tambahannya itu. Toh kalau nabung di rumah nggak nambah juga boleh kan nabung ya Pak ya. Kalau Bapak nabung di celengan ya, setahun bisa dapat 50 juta. Bertambah nggak itu tabungan Bapak di celengan setahun? Nggak ada. Tapi kenapa kok kalau di bank kok nabung juga kemudian dapat tambah? Nah itu berarti ada bunganya. Karena pada hakikatnya si bank ini
meminjam kepada kita. Sampai dia mengatakan, aku baru tahu nih, udah 40 tahun ini baru tahu. Saya bilang, mungkin Bapak yang belum belajar. Karena saya juga udah 40 tahun udah tahu. Gitu ya. Kadang-kadang jadi nggak enak ya cerita ke situ mulu. Terus bagaimana kalau begini? Terus bagaimana kalau begini? Dia tanya seperti itu. Jadi banyak bertanya yang itu jelas haram atau jelas halal, sehingga menjadikan yang halal itu menjadi haram karena banyak bertanya. Atau banyak bertanya menjadi menyempitkan dia. Bagaimana yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi, baqarah, sapi betina, sapi. Qalu atattakhiduna huzwa. Ya, sampai dia bertanya, meragukan pertanyaan itu, meragukan perintah itu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Musa, kan? Pertanyaannya apa? Sapinya kayak apa? Dia, sapinya kayak apa? Disebutkan sapinya begini, tidak muda, tidak tua. Udah cari gitu kan? Tinggal cari, nanya lagi. Apa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tentang apa pertama? Yang kedua, warnanya. Wahai Musa, tanya kepada Tuhanmu, sapi yang disembelih itu warnanya apa? Kan jadi susah ya. Coba kalau pertama dia langsung melakukan penyembelihan, sapi apa saja, tidak ada kriteria tertentu yang justru ketika dia bertanya, kemudian akan menyulitkan dirinya. Ditanya tentang sapi yang bagaimana, dia tanya tidak muda, tidak tua. Terus tanya lagi tentang launuha, apa? Warnanya apa? Ternyata udah lakukan, tanya lagi umurnya berapa, usianya berapa si sapi ini. Kasratus soal, banyak bertanya sehingga apa? Menyulitkan dirinya sendiri. Bahkan disebutkan di situ hampir saja mereka tidak melakukannya karena susahnya. Nyari yang muda, yang nyari yang warnanya ini, nyari yang. Jadi itulah diantara larangan Nabi SAW, kasratus soal, yaitu banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak ada hajat baginya. Begitu juga banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian juga ada juga yang banyak bertanya, ternyata ingin kepada gurunya ya, bertanya kepada gurunya, biar gurunya sampai tidak bisa jawab gitu loh. Apa? Mempermalukan gurunya di depan umum. Ya, mempermalukan di depan umum, ya. Wa amtahana biha aliman minal ulama'i liyuzhira azzahu. Jadi bertanya kepada seorang yang alim, orang yang berilmu, minal ulama, dari para ulama, liyuzhira ajzahu, untuk menunjukkan kelemahan si ulama ini. Mungkin dia tahu ulama ini dia bagiannya akidah misalkan ya. Pertanyaannya tentang fikih. Ya, tentang fikih. Sehingga mungkin dia mengatakan nanti ustadznya Allahu a'lam. Bapak, Ibu silakan bertanya kepada ahlul fikih. Oh, gimana sih ustadz nggak bisa jawab gitu.
Gitu ya. Ya, kadang demikian. Atau kadang juga untuk mengadu domba, pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dari ini untuk mengadu domba. Dia sebenarnya udah pernah bertanya kepada gurunya yang lain. Ya, jawabannya A. Ya, dan kemudian dia bertanya kepada B, jawabannya B. Dan dia mengatakan, tapi jawaban si A begini Ustaz. Gitu ya. Kadangkala ada seorang seperti ini. Banyak bertanya, bukan karena hajat ia ingin mengetahui kebenaran dari apa yang ditanyakan, akan tetapi dia banyak bertanya hanya ingin mengadu domba para guru. Dan ini haram, tidak boleh dilakukan. Karena tentu masing-masing jawaban itu memiliki argumen sendiri. Ya, ini yang pertama pada jam sekian rahmatullah, yaitu Nabi SAW melarang kasratus soal. Jadi untuk kita jangan banyak bertanya tentang hal-hal yang mungkin kita tidak. Sebenarnya bukan nggak boleh bertanya ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayatnya menyebutkan fas'al ahli dzikri fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Tapi lihatlah konteksnya, ketika kita bertanya kepada seseorang yang alim ya, yang mengetahui dalam masalah apa? Masalah apa saja, bukan masalah agama saja, masalah dunia juga kalau kita tanya ya harusnya pakai kepada yang alim. Teman-teman kita pengen tanya tentang listrik. Tentang listrik, rumah kita listriknya konsleting misalnya. Ya tanya sama siapa? Tanya kepada orang yang tidak tahu listrik, kira-kira gimana jawabannya? Ya nggak jauh. Wallahu alam. Dia jawab wallahu alam. Ya, kita juga nggak ini kok. Tapi kenapa kalau ada ustadz ditanya tentang sesuatu kemudian wallahu alam, ustadz kok nggak tahu? Ya memang kadang nggak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah taala pernah diajukan 40-an pertanyaan. Hanya 2 atau 3 yang dijawab, selainnya dijawab wallahu a'lam. Bahkan ya, yang bertanya ini datang dari kampung para jamaah sekalian. Jadi yang bertanya itu datang dari desa, dari pelosok, datang ke kajiannya Al-Imam Malik rahimahullah taala dan membawa 40 pertanyaan. Dan itu ada pertanyaan-pertanyaan titipan mungkin dari warganya ya. Tapi dari 40 itu hanya dijawab 3, yang selainnya wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ya tentu tambah kecewa ya. Udah jauh-jauh ke sini pengin tanya, malah jawabannya hanya Allah yang mengetahui. Tapi itulah sebenarnya yang terbaik. Daripada nggak tahu tapi jawabnya. Gitu kan? Nggak tahu memang nggak tahu. Saya ditanya tentang IT misalkan ya, kalau cuma mencet keyboard bisa lah ya, nyalain komputer, nyalain ini bisa. Tapi kalau ditanya ini kok kenapa wifi-nya nggak bisa ya? Saya nggak bisa, nggak tahu. Nah kan saya akan jawab Allahu a'lam. Kemudian saya diinin, lah memang karena saya nggak tahu bagaimana, masa mau jawab terserah mau pencet apa begitu, nanti rusak malah justru. Tapi kalau bertanya tentang sesuatu kepada ahlinya, maka akan dijawab langsung kan. Dipraktikkan ini caranya nih, seret. Jadi, nah ini yang pertama ya para jemaah sekalian, rahimakumullah. Jadi Nabi SAW melarang kepada kita untuk banyak bertanya. Maksud dari banyak bertanya di sini adalah mempertanyakan kepada seseorang sesuatu yang satu tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Yang kedua, yang tidak ada hajat baginya, ya, yang tidak ada hajat baginya. Jadi kalau memang nggak ada hajat, gak usah nanya lah Pak. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melarang idha'atul mal. Idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta.
Al-malu ma yamilul qalbu ilaih. Al-mal, apa-apa, harta itu artinya apa-apa yang cenderung kepadanya, apa-apa yang hati cenderung kepadanya, namanya mal. Makanya disebut wa inna masumiyal malan limailin nafsi wal qalbi ilaihi. Disebut dengan mal, mal itu artinya apa tadi? Harta. Dinamakan harta karena limailil nafsi wal qalbi ilaihi, karena cenderungnya, condongnya hati dan jiwa kepadanya. Mail itu artinya condong ya. Mail, mala yamilu itu artinya condong. Orang itu mal, harta itu artinya karena dikatakan harta karena hati yang sering condong ke sana. Dan harta itu kan tidak harus dengan uang ya. Harta itu banyak. Ya. Tapi bisa berupa dengan huwa zahabu wal fiddatu, ya, bisa berupa apa? Zahab. Apa arti zahab, Pak? Emas. Wal fiddah, perak. Ya. Nah, yang disebut dengan idha'atul mal yaitu tabdziruhu, yaitu dengan menghambur-hamburkannya, ya. Menghambur-hamburkannya. Inna hadzal mal, sesungguhnya harta kita ini pada zaman sekalian, baik. Yang disebut dengan idha'atul mal atau menghambur-hamburkan harta, yaitu bisa berupa tabdziruhu, yaitu dengan berbuat boros. Tabdzir, boros. Wal infaqu lahu fi ghairi wajhil ma'dzuni fi syar'an wa adamul ihtimami bihifdhihi. Begitu juga yang disebut dengan idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, adalah menginfakkan atau mengeluarkan lah ya, harta itu ghairi wajhil ma'dzuni fihi syar'an, di tempat atau kepada sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat. Ma'dzun, ghairu ma'dzun, syar'an, tidak diizinkan secara syar'i. Apa kira-kira, Pak? Mengeluarkan harta untuk dipakai untuk sesuatu yang itu tidak diizinkan oleh syariat. Judi lah gitu ya. Jadi hartanya banyak tapi untuk judi. Makanya kemarin ada berita, benar atau salah ya, ini bukan laki-laki, perempuan ya, mengaku motornya dibegal tapi ternyata motornya dijual untuk judi online. Ini sampai segitunya ya, berbohong di media. Jadi saya lihat kemarin, berbohong katanya motornya itu dibegal. Tujuannya apa ini? Biar dibantu atau gimana ya? Ternyata diusut-usut motornya bukan kebegal tapi dijual bukan untuk kebutuhan rumah tangganya, tapi dipakai untuk judi online. Ini gimana nih? Udah dosa ketimbang tangga lagi gitu ya kalau bahasa kita. Nah ini tentu termasuk idha'atul mal. Begitu juga mempergunakan sesuatu yang di luar ya, yang disyariatkan oleh Allah juga banyak. Ya. Dipakai untuk sesuatu yang mubazir, sia-sia. Ya. Hanya untuk memperindah apa, Pak? Rumah gitu ya.
Rumah kita mau diapain lagi Pak? Udah betul begitu ya. Ini lagi, ini lagi, ini lagi. Ya kalau rumahnya sudah tua, ada bahan-bahan atau apa namanya ini yang sudah lapuk diganti, ini bagus. Terus kemudian rumah ketika musim hujan kalau kelihatan bocor ya, dibenarkan boleh. Tapi udah rumah bagus ditambah nih, tambah ini, tambah ini, tambah ini, yang manfaatnya kurang. Yang manfaatnya kurang. Ya memang uangnya banyak sih, uangnya banyak ya. Buat apa lagi Ustaz kan begitu ya. Kok buat apa lagi? Banyak sebenarnya ya. Kadang-kala membuat sesuatu yang tidak manfaat. Yang kadang-kala ditinggalkan begitu saja nanti. Ya kalau buat taman seadanya nggak apa-apa. Tapi buat taman yang apa? Yang wah di atas ya, di lantai 3 misalkan. Udah jadi, udah ada payungnya, ada ininya, airnya mengalir, itu beli itunya aja Pak, beli apa yang buat air mengalir itu harganya bisa jutaan gitu ya. Tapi ternyata tidak pernah diurus. Nah dirinya berangkat pagi, pulang malam gitu ya Pak ya. Nanti kalau hari Sabtu Minggu sepedaan atau mancing, kagak pernah dilihatin. Mubadir gak ya Pak? Mubadir. Tapi nanti kalau ada keluarga, emang keluarga tiap hari ke situ. Paling lebaran aja ya para jemaah sekalian. Ganti aja ke taman di perumahannya. Mubazir atau menghias apa namanya? Kalau bahasa sekarang apa ya? Kalau kendaraan di ini apa sih namanya Pak? Modif, modif. Ya Pak ya? Modif. Jadi motornya udah gede betul. Bannya gede, memang motornya gede ya bannya gede. Bannya diganti kecil gitu ya. Gimana kan Pak? Ya, kan jadi jalannya lambat. Kenapa? Takut patah. Ya kenapa diganti gitu kan ya. Kemudian apa-apanya diganti itu, apa ya? Saya pernah iseng-iseng ya, makanya beli santolan itu, gantungan ya. Ya Allah cuma gantungan kayak gitu 50.000. Coba yang biasa aja 50.000. Bagaimana yang berwarna-warni? Jadi motornya itu apa rantainya warnanya emas gitu ya. Terus apanya? Ininya piringannya warnanya ya Allah ya. Sampai segitunya pada zaman sekarang makumullah. Jadi nggak ada apa namanya niat untuk dipakai untuk selain ini bisa juga ya para jamaah, kecuali dibutuhkan ya. Kalau dibutuhin memang motornya, mobilnya karena apa, diapain. Tapi karena waras ya, makanya mobilnya, motornya itu memang bener. Bahkan motor baru turun dari dealer ya, besoknya udah berubah ya. Udahlah bayar juga cicilannya, ini diganti lagi gitu. Coba kalau dilunasin kan enak, gak ada cicilan gitu ya para jamaah sekalian. Jadi ini termasuk tabdzir, termasuk idha'atul mal, termasuk bagian dari menghambur-hamburkan harta. Mempergunakan harta itu yang tidak ada hajat baginya. Ya. Kemudian juga dilarang atau tidak diizinkan oleh syariat. Tentu kalau judi jelas haram. Kemudian membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Rumah kita tuh penuh dengan barang-barang yang tidak digunakan. Ini mubazir sebenarnya pada zaman sekarang rahmatullah. Ya, pajangan aja banyak banget itu. Yang santai aja di rumah itu mungkin ya kalau pengen punya hiasan ya sekedarnya saja. Jangan terlalu mewah, jangan terlalu ini. Ya, ada pikiran apa beli sekarang memang gampang. Enak nih ada lampu di depan apa? Di depan rumah ya, lampu yang nempel itu. Online kan tinggal klik ya, klik ada. Terus apa lagi? Barang-barang yang lain yang tidak dibutuhkan oleh kita itu bisa masuk pada idha'atul mal. Ya. Inna hadzal mal
alladzi a'tallahu an man syaa min ibadihi la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fihi bi infaqihi fi wujuhil haram. Nah ini para jemaah sekalian, sesungguhnya harta yang kita miliki ini yang merupakan alladzi a'tallahu man syaa min ibadihi, yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Memang tidak semua punya harta banyak ya para jemaah sekalian ya. Makanya di sini sebutkan Allah memberikan kepada hambanya yang dikehendaki. La yajuzu, tidak diperbolehkan, li ahadin, bagi siapapun, an yatasarrafa fihi bi infaqihi fi wujuhil haram, tidak boleh untuk dikeluarkan di dalam bentuk wujuhul haram, yang diharamkan Allah Ta'ala. Gak boleh para jemaah. Harta kita itu hakikatnya bukan semata hasil dari jerih payah kita, tapi itu pemberian Allah. Ya, pemberian Allah Ta'ala. Wala yajuzu, ya, bi infaqihi fi wujuhil haram, tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk-bentuk yang justru diharamkan oleh sang pemberi harta kita, itu Allah. Au ya'khudahu min wujuhil haram, atau bisa juga disebutkan jangan cara mengambilnya pun dengan cara yang haram, enggak boleh juga. Sawa'un fil muamalat au fil ghish au fis sariqah wa nahbi wal ikhtilas wal asbi wal riba, kullu hadhihi turuqi idza salakaha man yatlubul mal fa innahu jana ala nafsih. Baik melalui muamalah-muamalah yang mengandung ghish. Ghish itu kecurangan. Jadi jangan mengambil, mendapatkan harta-harta kita itu dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Sebagaimana muamalah ya, dagang, bisnis, tapi yang di dalamnya ada ghish, kecurangan. Au fi sariqah, ada juga sariqah, pencurian ya. Korupsi. mencuri ya, korupsi di sana. Enggak boleh. Wa nahbi wal ikhtilas wal asbi wal riba, ya, termasuk riba, ya, mencari harta dengan cara jalan transaksi tapi yang di dalamnya ada riba. Baik dia bekerja di sebuah lembaga riba, itu sama para jamaah sekalian, dosa riba besar. Dan itu dosa riba itu bagi siapa? Bagi yang transaksi, bagi saksinya, bagi pencatatnya. Jadi si pencatatnya, saksinya itu sama aja, dia juga berdosa. Makanya hati-hati para jemaah sekalian rahimakumullah jika masih berhubungan dengan riba. Kullu hadhihi turuqi, ya, jalan-jalan ini, ya, tadi ada muamalah fil ghish, di dalamnya ada ghish, kemudian mencuri, kemudian menipu, kemudian riba. Semua ini merupakan jalan-jalan yang ditempuh untuk mendapatkan harta, namun akan merugikan dirinya sendiri. Ya, bi asbabil uqubatil ajilah wa ajilah wal ajilah. Karena dari jalan-jalan itu, transaksi ghish, transaksi gharar, transaksi riba, mencuri, korupsi, itu akan menyebabkan uqubat, hukuman ajilah, baik hukuman itu disegerakan maupun ditunda. Ya, ada orang yang transaksinya riba, transaksinya ini, kayaknya kok nggak ada apa-apa kok, tapi barangkali itu lagi ditunda oleh Allah Ta'ala. Ditunda oleh Allah Ta'ala, bisa nanti akan diazab, diiqab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik secara langsung maupun tidak. Kalau secara langsung di sini banyak orang-orang yang dulunya kaya raya, ya, tapi ternyata kekayaannya itu dicari dengan jalan yang haram, riba, maka Allah hancurkan baik hartanya, keluarganya, dan itu udah
Udah waki, udah nyata di sini banyak. Ya, banyak orang-orang yang dulunya kaya raya, akan tetapi sekarang udah nggak punya apa-apa. Kenapa? Allah hancurkan, Allah apa? Allah perangi mereka. Karena memang Allah menyatakan langsung dalam Al-Quran, orang pelaku riba tidak bertobat, Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepadanya. Maka jangan terlalu ini, oh ini mah hartanya banyak. Dari cari apa? Dari jalan apa? Karena kalau riba, yakin itu akan hancur, baik dirinya, keluarganya, begitu juga hartanya. Walidzubillah. Baru dua ya para jamaah sekalian rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, dan yang ketiga tentu akan kita lanjutkan di bulan akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulai ini menjadi renungan bagi kita semua ya, tentang larangan-larangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi larangan dari Nabi Muhammad SAW tentunya merupakan larangan dari agama kita ya. Yang pertama adalah kasratus soal, itu banyak bertanya. Maksud banyak bertanya di sini adalah banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat baginya, begitu juga tidak ada hajat baginya. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kita itu bingung, menjadi kita itu berat untuk melaksanakan, sebagaimana tadi diceritakan Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih apa? Sapi, sebenarnya tinggal laksanakan saja, sapi apapun sembelih. Ditanya tentang umurnya, warnanya, dan seterusnya. Sehingga disebutkan di situ, hampir-hampir saja mereka tidak melakukannya. Karena susahnya, nyari umur yang sekian, nyari ya warna sekian, kan begitu ya para jemaah sekalian. Begitu juga kita, kalau kita memang sudah dikasih ujangan oleh guru-guru kita untuk melaksanakan ibadah ini, jangan banyak bertanya. Kalau banyak bertanya akan menyulitkan kita, dan kemungkinan besar tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana oleh kita. Ya, dan kemudian yang kedua yang baru kita bahas sedikit, idha'atul mal, yaitu larangan untuk menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga dan seterusnya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Iya, monggo. Pertanyaan boleh. Monggo, Pak. Ya, kalau sekiranya ada orang berdoa, kemudian es gitu ya. Untuk pembagiannya adil seperti apa ya Ustaz? Apakah kita 50-50 atau 30-70 atau 20? Baik, berarti ini termasuk transaksi muamalah. Jadi ada orang yang mungkin butuh kerjaan gitu ya Pak ya, dan kemudian dia datang kepada orang yang punya duit. Ya artinya kalau minjam itu kan nanti khawatir terjatuh pada riba, dan juga kalau minjam jarang yang ngasih, benar nggak Pak? Jarang yang ngasih. Oleh karena itu biasanya kalau orang yang baik, ya insya Allah ya, itu nawarin, gimana kalau sampian dagang es atau dagang apa, nanti modalnya dari saya, kan begitu ya Pak? Modal saya itu. Berarti di sini nanti bagaimana? Nanti bagi hasil. Nah inilah yang disebut dengan akad mudorobah. Akad mudorobah syar'i dalam Islam, bagi hasil. Jadi di sini ada dua teman-teman Bapak sekalian rahimakumullah, ada pemodal, ada pelaku usaha, gitu ya. Jadi pelaku usaha yang tadi mau minjem gak jadi. Nah, bagaimana pembagiannya? Maka pembagiannya menurut kesepakatan masing-masing. Menurut kesepakatan masing-masing, boleh 50-50, boleh 60-40, 70-30, masih. Akan tetapi di sana memang ada ketentuan-ketentuannya. Satu, mudorobah ya atau bagi hasil itu perlu dengan kejujuran. Jujur dari siapa? Dari pemodal, begitu juga dari
pelaku usaha. Satu, dua, kerugian. Nah, ini yang sering tidak terdetek, bahkan ini kerugian itu ditanggung oleh dua-duanya. Jadi jangan misalkan kok nggak laku, sini modal saya kemarin semuanya, nggak boleh, karena memang itu udah usaha bareng. Ini rugi waktu, tenaga, kalau memang nggak dapat untung ya. Tapi kalau yang satu lagi berarti ruginya apa? Rugi modal. Rugi modal. Jadi jangan ketika rugi tetap diambil modalnya. Mana kemarin 50 juta gitu ya. Gak boleh, tapi dihitung. Ternyata pas waktu dihitung-hitung ini juga rugi, Bapak tinggal 25 juta karena rugi. Tapi selama kerugiannya itu bukan kelalaian si pelaku usaha. Nih, ini garis bawain. Bukan sengaja ya. Bukan sengaja memang rugi, tapi memang ya karena apa ya, namanya dagang ya. Jujur aja nih, saya semalam muter apa namanya? Malam mingguan lah sama istri gitu kan. Itu ada beberapa yang dulunya ada dagang kan udah hilang. Zamrud, baru masuk Zamrud kan sebelah kiri dulu ada apa namanya ya, kalau bapak mungkin ke sana itu sambal bakar. Nah sekarang ada nggak? Udah nggak ada. Saya ingat ramainya bukan main itu loh para jamaah sekalian, ingat saya pernah beli di sana. Sampai habis pak hilang sekarang ya. Terus ini nih yang di sini yang perempatan ini sini apa Bumiagara itu kan ada mie apa namanya itu, mie sini, ah jutek jutek sekarang ada, nggak ada. Iya pak ya, saya bukan untuk ini ya, ini mah cuma ini, saya cuma ini barangkali pindah kalau Ustaz ya, wallah alam ya. Terus ada yang di depan kantor travel saya yang dulu dikira kebuli saya, kebuli Abuya namanya, tapi bukan kebuli Abu Yahya ya. Karena udah nggak ada semalam, loh kok nggak ada pelangnya, hilang udah gitu. Artinya mungkin itulah namanya usaha itu bisa naik, bisa turun. Iya begitu para jamaah sekarang, makumullah. Cobalah setelah kalau musim-musim apa dulu es kepal, kan ada nggak es kepal? Ngilang ya, mungkin ada lah, tapi satu dua tidak seramai waktu itu. Terus musim apa lagi? Hilang lagi. Musim apa lagi? Musim. Itu kan biasanya gitu, langsung bikin berapa gerobak, 10 gerobak. Ternyata sekarang cuma satu dua yang beroperasi, yang 8 nganggur. Itu barangkali juga apa namanya? Mudorobah seperti Bapak sampaikan. Modalnya itu dari orang. Ya harus terima dua-duanya. Ya. Jadi jangan, ini modal saya 50 juta dulu, nggak bisa, dihitung kerugiannya sekian berapa, akhirnya apa? Oh Bapak ternyata 50 juta tinggal 25 juta nih, karena yang 25 juta ya di barang-barang ini atau di barang tapi sudah tidak bisa dipakai gitu, misalkan apa namanya bumbu-bumbunya lah gitu ya, udah nggak bisa dipakai gitu. Nah jadi tidak ada ketentuan untuk berapa persennya, itu merupakan kesepakatan Pak, dan itu bukan riba. Yang terpenting dua-duanya amanah. Dua-duanya amanah. Karena saya juga sering melakukan demikian, apa namanya, transaksi mudorobah ini bagi hasil. Dan saya pernah juga dikecewain juga, ya, uangnya untuk nikah ada pernah, ya. Jadi barang apa modal saya justru untuk dipakai untuk nikah, dan nggak ngomong, kalau ngomong mungkin nggak apa-apa ya. Pernah seperti itu. Terus juga harus bareng-bareng apa dua-duanya paham. Karena nanti gini Pak ya, misalkan ada usaha sablon ya Pak ya, usaha sablon. Dia aku pengen usaha sablon, saya udah belajar masalah sablon. Oh siap, biayanya berapa? Sekitar 50 juta lah. Yaudah, ini. Ternyata ya berjalan 2-3 tahun berhenti. Kemudian apa? Harus dibagi dua-duanya itu. Kan kaos-kaos yang udah pernah disabu kan banyak banget tuh ya. Itu bagian siapa? Ya milik bersama itu. Nanti
Dicela. Jadi jangan diambil semuanya oleh pelaku usaha atau diambil semuanya oleh pemodal. Sepakatan. Jadi itu bukan riba dan itu boleh-boleh saja Bapak sekalian. Namanya transaksi mudharabah, bagi hasil. Jadi tidak, kalau pertanyaan Bapak, adakah Islam berapa persen? Tidak ada. Ya. Ya biasanya 50% 50%, bisa juga berapa. Dan pembagiannya nanti kesepakatin bulanan atau tahunan atau berapa bulan sekali. Nanti dihitung. Gitu ya, misalkan sebulan sekali, ya udah dihitung. Kalau dihitung modalnya disingkirin dulu kan begitu ya. Ini modal 50 juta nih. Nah, baru nih ini yang bersih inilah yang dibagi. Yang untung bersih inilah yang dibagi. Setelah dikeluarkan hutang, biaya listrik, biaya bensin, biaya apa ya. Nah, untung inilah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi bunga listriknya belum dibayar, ini belum dibayar, langsung dibagi, nanti nggak bisa. Modal juga harus dipisahin terlebih dulu, modal awalnya. Jadi bukan modalnya ikut dibagi dua, nanti rugi. Demikian, Allah alam shawab ya. Dua-duanya harus tahu. Ya, nggak akan kan misalkan ya, yang tahu yang ngasih modal, sananya nggak tahu, nggak amanah nanti. Nggak bisa, karena barangkali nanti dia ada anaknya datang nih buat kamu. Itu jangan itu gitu ya. Dan itu usaha, nggak boleh gitu. Harus ada dua-duanya tahu, yang mengasih modal juga tahu, dan itu harus didudukan, dikasih wejangan dulu, begini-begini ketentuan dari agama kita ini. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat. Ya. Wassallallahu ala Muhammad.